Purbararang segera meminta Uwak Batara membuang Lutung Kasarung ke hutan di mana Purbasari diasingkan. Dia menghendaki Purbasari tewas dimangsa Lutung Kasarung yang dianggapnya sebagai hewan buas. Uwak Batara membawa Lutung Kasarung ke hutan di mana Purbasari diasingkan. Uwak Batara yakin bahwa Lutung Kasarung bukanlah hewan biasa. Oleh karena itu, dia memberikan pesan kepada Lutung Kasarung saat mereka bertemu Purbasari. Lutung, putri yang saat ini ada di depanmu adalah putri dari Prabu Tapak Agung. Ia adalah putri yang baik hati dan seharusnya menjadi ratu kerajaan Pasir Batang. Hanya karena kekuatan jahatlah dia diasingkan dan tersingkir ke hutan ini. Oleh karena itu, hendaklah engkau menjaga junjungan kami ini. Lutung Kasarung menganggukkan kepala tanda mengerti. Maka sejak saat itu, Lutung Kasarung menjadi penjaga sekaligus sahabat dekat Purbasari. Dengan hadirnya Lutung Kasarung di sisinya, membuat kesedihan Purbasari perlahan sirna. Dia mendapatkan sahabat yang menghibur dan melindunginya. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Lutung Kasarung memerintahkan para kera untuk membawa makanan dan buah-buahan untuk Purbasari. Kelembutan hati, kebaikan, dan sifat Purbasari membuat Lutung Kasarung semakin lama semakin sayang kepada Purbasari. Sedangkan sikap tanggung jawab, kepemimpinan, dan kecerdasan dari Lutung Kasarung membuat Purbasari menjadi jatuh cinta. Semakin lama, mereka merasa tidak dapat dipisahkan lagi. Tanpa diketahui Purbasari, Lutung Kasarung memohon kepada ibundanya yaitu Sunan Ambu untuk dibuatkan taman yang indah dengan tempat pemandian untuk Purbasari. Sunan Ambu lantas memerintahkan para dewa dan para bidadari turun ke bumi untuk mewujudkan keinginan dari putranya. Para dewa dan bidadari membuatkan taman dan tempat mandi yang sangat indah untuk Purbasari. Pancurannya terbuat dari emas murni. Dinding dan lantainya terbuat dari batu pualam. Air telaga yang mengalir berasal dari telaga kecil yang murni bersih dan dengan doa-doa dari para dewa. Para dewa dan bidadari menyebut taman yang indah itu Jamban Salaka. Selain dibuatkan telaga dan taman yang indah, para bidadari menyiapkan beberapa pakaian indah untuk Purbasari. Pakaian itu sangat indah dan lembut. Terbuat dari awan yang lembut dengan hiasan batu-batu permata dari dalam lautan. Tidak ada pakaian di dunia ini yang mampu menandingi keindahan pakaian Purbasari. Pada saat melihat telaga dengan pancuran yang indah, Purbasari segera berniat mandi untuk membersihkan diri. Pada saat itulah, boreh kutukan yang menempel di wajah dan tubuhnya perlahan sirna. Kecantikannya telah kembali. Lutung Kasarung yang melihat hal tersebut menjadi terperangah. Tidak menyangka orang yang selama ini disayangi ternyata wanita yang sangat cantik mempesona.
Bahkan kecantikan Purbasari dapat mengalahkan kecantikan dari Sunan Ambu. Lutung Kasarung dan Purbasari sangat senang dengan keadaan ini. Walaupun Purbasari telah kembali ke wujudnya yang cantik rupawan, kasih sayang Purbasari terhadap Lutung Kasarung tidak berkurang, malah bisa dikatakan semakin bertambah. Kabar mengenai kembalinya kecantikan Purbasari didengar Purbararang. Purbararang tidak percaya dengan berita ini. Dia masih percaya diri karena tahu bahwa boreh yang disemburkan kepada Purbasari mengandung kutukan yang sangat jahat dan kuat. Purbararang lantas mengajak tunangannya untuk melihat kebenaran berita tersebut. Betapa kagetnya dia melihat Purbasari telah kembali ke sosoknya yang cantik rupawan. Purbasari terlihat semakin mempesona dengan balutan pakaian dari para bidadari. Purbararang khawatir telah kembalinya kecantikan adiknya Purbasari akan mengancam tahta yang saat ini dikuasainya. Dia pun memutar otak mencari cara untuk kembali menyingkirkan adiknya tersebut. Bahkan kali ini, dia berniat menyingkirkan Purbasari untuk selama-lamanya. Purbararang lantas menantang Purbasari untuk beradu panjang rambut. Katanya, "Jika rambutku lebih panjang dibandingkan rambut Purbasari, maka leher Purbasari harus dipenggal algojo kerajaan." Purbararang menelan kekecewaan yang besar. Setelah terbukti rambutnya yang sebetis kalah panjang dengan rambut Purbasari yang sepanjang tumit. Purbararang sangat malu mendapati kesalahannya. Untuk menutupi kekalahannya, Purbararang mengemukakan tantangan baru untuk Purbasari. Tidak tanggung-tanggung, tantangan ini diucapkan di depan seluruh masyarakat Kerajaan Pasir Batang. Dengan suara lantang, Purbararang berkata, "Jika wajah tunanganmu lebih tampan dibandingkan wajah tunanganku, tahta Pasir Batang akan kuserahkan kepadamu. Namun jika sebaliknya, maka engkau hendaklah merelakan lehermu dipenggal oleh algojo kerajaan." Purbasari paham, dia tidak akan mampu menang pada tantangan kali ini. Namun cintanya kepada Lutung Kasarung membuatnya tegar. Dia menggenggam tangan Lutung Kasarung. "Aku mencintaimu dan ingin engkau menjadi suamiku," ucapnya kepada Lutung Kasarung. Air mata berlinang mengalir di kedua pipinya. Lutung Kasarung balas menggenggam tangan Purbasari. Kemudian mengusap air mata di pipi putri cantik jelita itu. Purbararang tertawa terbahak-bahak. "Monyet hitam itu tunanganmu?" "Iya," jawab Purbasari lantang dan mantap. Sebelum Purbararang memerintahkan algojo untuk memenggal Purbasari, Lutung Kasarung tiba-tiba duduk bersila dengan mata terpejam. Mulutnya terlihat komat-kamit. Tiba-tiba, asap tebal menyelimuti tubuh Lutung Kasarung. Tidak dalam waktu yang lama, asap tebal menghilang. Sosok Lutung Kasarung dengan wajah jelek menghilang seiring berlalunya asap pekat, berganti dengan sosok Pangeran Guruminda yang sangat tampan dan gagah. Terperanjatlah semua yang hadir di tempat itu, mendapati keajaiban yang luar biasa. Betapa tampannya Pangeran Guruminda,
bahkan sangat jauh melebihi ketampanan Indrajaya, tunangan dari Purbararang. Pangeran Guruminda lantas mengumumkan bahwa ratu kerajaan Pasir Batang yang sebenarnya adalah Purbasari. Purbararang telah mengalami kekalahan dari tantangan yang dibuatnya sendiri. Dalam kondisi seperti itu, Purbararang tidak dapat menyangkal dan mau tidak mau mengakui kekalahannya. Tidak ada lagi yang dapat diperbuatnya selain menyerahkan tahta kerajaan Pasir Batang kepada adiknya Purbasari. Dia pun memohon ampun atas kejahatan yang telah dilakukan bersama Indrajaya tunangannya. Dengan kebaikan hatinya, Purbasari memaafkan kesalahan kakak sulungnya itu. Sejak saat itu, Purbasari kembali bertahta sebagai ratu. Segenap rakyat sangat bergembira menyambut ratu mereka yang baru, dan sekaligus terlepas dari belenggu pemerintahan Purbararang yang jahat. Mereka semakin berbahagia mengetahui bahwa ratu mereka, Purbasari, menikah dengan Pangeran Guruminda yang tampan dan gagah. Purbasari dan Pangeran Guruminda pun hidup bahagia. Nah, itu dia teman-teman ceritanya. Lumayan panjang ya. Gimana, bosan nggak? Semoga nggak pada bosan ya. Pelajaran yang kita bisa ambil dari cerita Lutung Kasarung dan Purbasari yaitu kebenaran dan kebaikan akan mengalahkan kejahatan dan kesewenang-wenangan. Begitu ya teman-teman. Jadi kita tidak boleh menjadi Purbararang yang sangat jahat, apalagi terhadap adiknya sendiri. Oke, jangan sampai seperti itu ya teman-teman. Kita harus menjadi orang yang baik. Oke. Nah, pada akhirnya kebenaran pun juga akan keluar sebagai pemenangnya, yaitu Purbasari ini. Oke teman-teman, segitu saja ceritanya. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Bye-bye.